Saya syaratnya. berkali-kali ngomong sama ketum kita, Iya. dibuka aja lah ini, kasus ini dibuka aja ke media. Karena kalau nggak dibuka, yang jelek kalian terus, Perbasi terus. Kesannya nggak support. Kesannya kalian yang nggak mau bikin liga. Iya. Hai Scorers, selamat datang kembali di Score Hoops bareng sama Jerry Arvino di sini. Dan seperti biasa, Score Hoops akan membahas ya sosok di basket, entah itu pemain, pelatih, manajer atau siapapun yang terlibat, dan pastinya kita akan mendapatkan insight-insight dan keseruan yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya atau mungkin kisah-kisah yang perlu kita tahu ya. Dan sebelumnya kami mau bilang makasih dulu buat IBL karena sudah meramaikan ini display ya, ada jersey dari Cokorda, dari Rico Hantono, terus juga ada Mario Wisang di sebelah sana yang juga bertanda tangan untuk meramaikan. Terima kasih untuk IBL, Pak Teki. Dan sekarang di kesempatan kali ini kita udah bersama sosok di balik kesuksesan Timnas Putri untuk mencetak prestasi dan juga mengukir sejarah. Ini sosok manajer, juga penanggung jawab Timnas, dan juga salah satu fans terbesar Kobe Bryant di Indonesia mungkin. Bahkan sempat dinner bareng juga sama Kobe Bryant. Tapi mungkin yang banyak orang gak tahu sebenarnya alasan beliau jatuh cinta sama basket adalah sosok Dennis Rodman. This is Christopher Tanuwijaya alias Ko Itop. Apa kabar Ko Itop? Baik. Bener gak Ko Itop? Ya, kayak saya kaget juga kok bisa tahu semua ini. Riset dulu sebelum ketemu. Iya. Thank you. Ko Itop, ini pasti kan udah banyak yang tahu juga ya, Ko Itop kan adalah sosok di balik keberhasilan CLS juga, kemudian Timnas Putri ya, sampai sekarang bisa berprestasi, kemarin emas di SEA Games, kemudian promosi untuk FIBA Asia Cup ya ke divisi A, kemudian juga mencapai target di Asian Games gitu. Selamat ya by the way. Terima kasih, selamat buat kita semua lah, warga Indonesia. Ko Itop, tapi menarik, ini Ko Itop kan basicnya sebenarnya bisnismen nih. Terus nyemplung ke basket gitu. Itu cukup unik ya, karena kan ya banyak, ya kita semua tahu lah pasti kalau terjun di olahraga di Indonesia ya kan, terutama basket juga pasti berdarah-darah nih gitu. Sebenarnya ketertarikan untuk nyemplung gitu di awalnya gimana sih? Sebelum Timnas Basket Putri kan ada perjalanan tuh, sebelumnya CLS juga. Iya. Awalnya gimana sih kok jatuh cinta sama basketnya? Jatuh cintanya itu sebetulnya di SMA. Jadi ceritanya saya waktu SMA itu sempat nakal lah, sempat berhubungan dengan semua dunia yang tidak gelap baik lah gitulah, yang gak baik. Nah, saya bersyukur Tuhan tuh masih sayang sama saya, dan salah satu jalannya Tuhan buat ngelepasin saya dari semua itu tuh lewat basket. Jadi seperti tiba-tiba saya nggak pernah olahraga apapun dari zaman dulu. Tiba-tiba satu waktu saya tuh lagi down banget, lagi stres, ya sempet kepikiran kayaknya hidup tuh udah nggak ada gunanya gitu ya. Suicide loh? Hampir. Sempat ada kepikiran itu. Saat itu saya cuma doa dalam hati saya, Tuhan kalau engkau benar-benar ada, tolong kasih saya jalan keluar. Nggak lama dari situ saya keluar dari kamar, nyalain TV, itu waktu itu lagi liburan kalau nggak salah ya, ada final NBA. Begitu saya nyalain TV itu ada final NBA, Supersonics, Seattle Supersonics lawan Chicago Bulls. Dan di situ ada satu orang yang narik perhatian saya, rambutnya warna-warni, tatoan, dan itu saat itu kenapa itu menarik, karena ya itu saya saat itu. Zaman dulu waktu belum ada warna rambut yang aneh-aneh kayak sekarang, saya tuh udah gonta-ganti model rambut 2 minggu sekali. Saya udah model rambut warnanya juga kayak Dennis. Warnanya juga. Saya udah sering kena masalah di sekolah gara-gara itu. Terus udah gitu tatoan juga. Dan buat saya ya saya kayak ngeliat diri sendiri gitu loh di TV. Nah di situ saya jadi suka basket, mulai masang ring sendiri di rumah, dan dari situ ya belajar basket sendiri, nggak ada
yang ngajarin. Oke. Dari situ ya saya tiba-tiba punya kecintaan baru dan pelan-pelan saya bisa lepas dari semua yang kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya lah. Wow. Tanpa harus rehab, tanpa harus apa-apa, ya itu jalan Tuhan buat saya gitu. Wow. Berarti basketball saved your life ya? Iya. Bisa dibilang Iya. ya. Oke, nah terus udah jatuh cinta sama basket nih, terus udah pasang ring gitu kan, udah latihan-latihan gitu. Terus akhirnya nyemplung kan kita taunya itu sebelum timnas putri CLS gitu. Iya. Apakah dulu sempet main-main di kompetisi apa atau tiba-tiba langsung masuk manajerial atau gimana kok? Jadi main tuh pertama ya di SMA main, ikut tim. Nah kuliah ya cuma main gitu-gitu aja. Lalu pas saya udah pulang sini saya waktu itu kuliah di Amerika, pas saya pulang Indonesia ya fokusnya sih kerja. Lalu tiba-tiba ada satu teman yang ngajakin, kita ini yuk bikin tim basket. Waktu itu ikut kompetisi kecil-kecilan gitu loh. Nah di situ saya ikut berdua sama dia, kita ngelola tim, lalu kita kompetisi di divisi 2 Jakarta Barat kalau nggak salah ya. Di situ saya kenalan dengan yang sekarang jadi ketua Perbasi kita. Saya panggilnya Supotai, Padani Kosasi. Nah di sana dia ajak saya untuk ke Medan, bantu satu tim kampus, micro skill. Nah tim kampus itu akhirnya jadi juara Indonesia 2 kali di liga, waktu itu masih Libama, Libama nasional 2 kali juara. Waktu itu saya ikut bantu. Setelah itu saya diajak masuk ke CLS. Jadi gambarannya kayak gitu. Iya, tangan emasnya Koitop nih berarti. Dan ini ya, dengar-dengar katanya tertarik CLS juga waktu itu karena ada konsep student athlete. Betul. Iya. Jadi ya ini kita buka aja lah kenapa saya di micro skill 2 tahun itu saya ngelihat kok anak-anak ini basketnya jago-jago, semua bagus-bagus, tapi ternyata mereka bisa punya skill basket di atas rata-rata, maksudnya di atas tim-tim lain, karena mereka nggak pernah kuliah. Bawa nama kampus tapi mereka nggak pernah kuliah. Fokusnya olahraga, main basket. Fokusnya main basket aja gitu loh. Tahun pertama selesai, saya komplain ke pihak kampusnya. Saya bilang kalau misalnya mau, mereka ini perantau semua, anak-anak ini. Mereka udah bawa nama kalian jadi juara nasional. Saya mau tetap bantu asal dengan syarat mereka harus kuliah. Nah, lalu berikutnya mereka ini dikasih kuliah dalam bentuk seperti les, kelas khusus. Buat saya kurang happy dengan itu. Jadi ini sih masih pura-pura lah, kuliah pura-pura lah gitu. Ini ngeles ini bukan kuliah gitu. Akhirnya saya setelah 2 tahun seperti itu saya nggak serak gitu dengan hati saya. Saya keluar. Ada beberapa klub IBL ngajakin saya gabung, ngajakin ini karena prestasi kita di Liga Mahasiswa. Kenapa CLS? Karena waktu itu CLS salah satu pengurusnya itu datang ke saya juga. Dia ternyata juga adalah wakil rektor Ubaya. Dan dia nawarin kalau saya mau kerjasama dengan CLS, dia bisa kasih beasiswa full untuk atlet-atlet kita gitu. Jadi itu menarik buat saya karena biar gimana pun atlet-atlet Indonesia tuh harus punya pendidikan, harus punya pegangan. Saya punya beberapa teman yang di profesional, mereka juga waktu itu ya, sekarang mungkin udah lebih bagus lah. Saat itu mereka tuh mau lepas pekerjaan sebagai atlet tuh nggak berani. Padahal badannya tuh udah nggak kuat gitu. Nggak beraninya ya karena nggak punya pegangan, nggak punya pendidikan. Plan B-nya ya, afternya ya. Jadi bingung mau kerja apa gitu loh. Gitu. Itu sih gambarannya waktu itu kenapa ke CLS seperti itu. Iya pastinya ini ya, gue tertarik banget untuk ngulik lebih jauh lagi soal Koitop pasti karena publik Indonesia dan juga pastinya gue nih pribadi terima kasih ya atas adanya Koitop di basket Indonesia karena bukan cuma berprestasi di kuliah, di dunia universitas, terus juga klub ya kan, bahkan di IBL kan,
ABL sama CLS, terus juga timnas putri. Nah ini menarik ya, karena Koitop nyemplung juga ke timnas putri. Ini sebuah pilihan yang sebenarnya tidak populer ya bisa dibilang, karena nggak semua orang mau. Ya kalaupun tertarik tergerak untuk basket, itu kan timnas putra banyak kan, ya kan. Dan kalau nggak salah Koitop juga sebenarnya sempat menolak juga tawaran untuk timnas putri sebelum akhirnya bilang iya gitu. Nah setelah beberapa kali enggak, terus apa turning point akhirnya mau iya, and the rest is history gitu. Jadi saya ini idealis. Ya saya banyak ngelihat sebelumnya, maksudnya gimana manajemen timnas kita sebelumnya gitu. Dan saya tuh nggak suka. Jadi pada saat saya ditawarin pegang timnas, waktu itu mungkin saya lupa tawaran pertama saya pegang timnas itu putra atau putri saya lupa. Tapi ada beberapa kali memang putra pernah, putri pernah gitu. Saya tolak karena saya masih berkecimpung dalam klub. Jadi saya bilang ke para pengurus Perbasi yang dulu-dulu, saya bilang ke mereka, selama saya masih ada dalam klub, akan sulit untuk saya jadi netral. Itu udah pasti, itu udah manusiawi lah. Untuk kita punya bonding dengan orang-orang kita sendiri. Jadi konflik of interest ya? Iya, konflik of interestnya pasti tinggi. Nah, sebetulnya sulit untuk nemuin orang yang nggak punya konflik of interest karena yang cinta basket ya segitu-segitu aja. yang willing untuk invest ya segitu-segitu aja. Jadi memang sulit nyari orangnya. Tapi karena saya idealis ya jadi saya nolak itu. Lalu di tahun terakhir saya di CLS, saya belum mutusin untuk udahan dari CLS. Ada tawaran dari ketua Perbasi kita yang sekarang, mau nggak nih pegang timnas putra yang junior, yang sekarang namanya jadi Patriots, Indonesia Patriots ya. Kalau saya mikirin untuk kepentingan CLS-nya sebagai klub, mungkin itu lebih menarik karena berhubungan. Sama-sama cowok, apalagi ini masih muda-muda, pemainnya bagus-bagus gitu. Tapi saat itu ya nggak tahu ya, saya sendiri dalam hati saya ngerasa kayaknya ini tahun terakhir saya di basket putra. Wow. Tapi itu emang tahu apa ya? Maksudnya when you know gitu ya? Maksudnya tiba-tiba aja atau? Ya kayak begitu gitu loh. Dan feeling aja gitu. Feeling aja dan itu saya nggak ngomong ke siapa-siapa. Saya nggak ngomong ke siapa-siapa, termasuk ke istri saya juga. Jadi pada saat pertama kali saya ngomong kalau saya udahan di basket putra, itu istri saya juga sempat ngambek sama saya. Karena dia ngelihat gimana perjuangan kita bertahun-tahun ngebangun CLS sampai sebesar itu, sebagus itu, terus tiba-tiba di puncak saya ya udah gitu. Jadi tapi itu kenapa sih kok, maksudnya karena udah juara terus mungkin apa lonely at the top and then you get bored gitu mungkin? Enggak juga sih, karena apa ya nggak tahu, kayak saya berasa kayak ya udah selesai gitu. Butuh challenge baru kali. Mungkin juga. Ya waktu itu ya memang saya bersyukurnya juga kan kita dikasih juara di tahun terakhir saya di ABL. Jadi ya benar-benar itu ending yang luar biasa lah. Juara selesai gitu loh. Dan tapi uniknya itu pada saat saya mutusin selesai, persis season depannya itu pandemik. Wow. Dan kalau saya masih lanjut, itu berdarah-darah gila. Wow. Karena kita pasti kontrak pemain. Kita ya banyak komitmen yang mana liga nggak bisa jalan gitu. Dan itu dan saya kaget sendiri sih, maksudnya wah. Jalan Tuhan nih. Ya ini kayaknya jalan Tuhan juga gitu loh. Ya itu sih kalau di CLS seperti itu. Dan kenapa yang tadi itu kenapa di timnas putri gitu ya? Akhirnya setelah beberapa kali no. Ya apa ya? Saya ngelihatnya waktu itu pada saat saya dalam hati saya jadi udah ada berasa kayaknya saya udah nggak mau di putra gitu. Lalu saya tanya ke ketua Perbasi kita,
Boleh nggak kalau saya manage timnas putri aja? Wow. Kalau ditanya kenapa saat itu saya juga bingung kenapa ya. Saya cuma mungkin ya tadi yang dibilang benar juga sih. Mungkin ya itu saya ngerasa tantangan berikutnya ada di sana gitu. Jadi tergerak calling aja gitu kayaknya ya. Iya. Panggilan, jadi intuisi. saya ngerasa gini, putri itu nggak pernah ada yang manage seperti putra. Iya. Sekarang tim-tim IBL sekarang luar biasa, mereka bagus-bagus. Iya. Mereka berani spending segitu besarnya untuk satu tim. Tapi di putri itu nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang putri itu biasanya pemain main double. Main di kampus, main di profesional. Dulu ya, waktu masih ada liga. Nah, pada saat mereka udah selesai Liga Pro-nya, banyak yang pemain-pemain putri itu udah nggak digaji. Wah. Mereka nggak dapat, jadi ya udah selesai. Nanti begitu mendekati event dipanggil lagi gitu. Nah, tapi kok sorry, gue potong. Kalau itu kan nggak ada nih, kan sempat ada Sirkandi terus nggak ada kan. Nah, terus tadi kan lu bilang kalau udah nggak ada berarti nggak digaji ya. Jadi bingung aja gitu. Nah kalau putri itu ada nggak sih kayak tarkam-tarkamnya gitu sebenarnya? Nggak sebanyak cowok sih. Nggak sebanyak cowok. Jadi ya mereka juga sebenarnya bingung ya si talent pool kita ini ya. Iya. Iya. Nah ya mungkin atas dasar itu saya ngelihat challenge saya gimana saya bisa nggak nih saya bawa putri ke level yang lebih bagus gitu. Dan waktu itu pun yang kaget juga ketua perbasi kita langsung kaget, kenapa lu mau putri gitu. Karena ya hampir nggak ada yang mau gitu loh. Ngurusin timnas putri itu hampir nggak ada yang mau gitu. Nah waktu itu saya mungkin asal nyeplos kali ya. Waktu itu saya langsung ngomong, saat itu juga saya bilang, saya yakin kita bisa juara di SEA Games. Wow. Dan kita nih saat itu kita nggak pernah ikut FIBA event, jarang banget kita ikut FIBA event. Saya bilang ya kita mau ikutin banyak FIBA event supaya ranking kita naik. Saya cuma bilang ranking naik, tapi ternyata sekarang bukan ranking yang naik, divisi juga naik. Divisi juga naik, betul, promosi. Jadi ya. Jadi visioner banget nih kalau itu sebenarnya. Mungkin bukan visioner sih, asal nyeplos saya gitu. Maksudnya karena ngelihat talent pool atau maksudnya bisa ngomong gitu tuh maksudnya tiba-tiba aja yakin atau lihat potensi atau gimana? Enggak juga sih. Jadi gimana ya? Saya cuma orang kalau saya masuk ke dalam satu bidang, saya tuh orang yang nggak mau kalah. Jadi nggak mau kalahnya tuh terlalu tinggi. Jadi saya tuh ya total ya udah ya nggak mau nanggung lah gitu loh. Iya. Karena ya sama aja nanggung juga, kasarnya nanggung juga bayar kok. Bener nanggung bayar. Iya. Ngapain nanggung gitu. Bener. Ya itu sih ya waktu pertamanya masuk ke timnas putri. Dan yang ketidaknanggungan Ko Itop nih sebagai manajer penanggung jawab timnas juga terpancar dari bagaimana didatangkanlah pelatih berkualitas ya kan. Ada sempat Little Shooter ya kan untuk pelatih skillnya, kemudian Phil Handy dia asisten pelatih Lakers, kemudian juga pelatih fisiknya Coach Blair O'Donovan sempat juga. Nah itu gimana tuh prosesnya? Maksudnya dengan timnas putri ini ya mereka karena Ko Itop lobby mereka mau aja dan mungkin ada adjustment terhadap mereka kaget gitu di sini karena kan mungkin tadi udah dikatakan ya nggak ada liganya, kemudian juga mungkin mereka mainnya nggak begitu reguler lah dibanding yang ideal begitu. Gimana soal pelatih ini? Kalau pelatih sih sebetulnya lebih ke relationship yang kita udah bangun dengan mereka waktu saya masih di CLS. Jadi Coach Blair sama Coach Phil itu dua itu udah pernah kita ajak ke CLS dulu. Jadi lebih ke relationship itu, lalu saya sharing lagi ke mereka. Sekarang nih saya handle timnas putri nih, bisa nggak bantu gitu. Jadi mereka mau datang bantu. Kalau Little Shooter ini memang baru banget, itu baru banget dan kita juga nggak nyangka bisa datengin dia ke sini. Jadi waktu itu saya lagi nonton Lakers. Duduknya dekat sama dia. Wow. Duduknya dekat sama dia. Banyak banget kebetulan yang bagus banget. Benar-benar kebetulan itu Desember tahun lalu. Benar-benar baru Desember tahun lalu.
Lalu saya ya ngeberanin diri aja nyamperin dia. Awalnya tuh karena saya lagi foto-foto gitu, teman saya di Jakarta respon nge-DM waktu ya Instastory lah gitu. Dia nge-DM, itu ada little shooter di deket lu gitu. Iya. Nah terus saya nyamperin dia, saya cuman ngomong aja, oh sorry sebelumnya kita tuh pernah kontak dia. Oke. Kita pernah kontak dia dan gak ditanggepin. Nggak dibales sama sekali emailnya saya. Terus saya samperin dia saat itu, saya bilang saya pernah email kamu mau undang ke Indonesia untuk bantu kita ngelatih di tim putri dan lain-lain. Dia kasih saya nomor telepon. Oke. Saya malamnya saya langsung message, nggak dibales beberapa hari. Saya pikir ini kejadian lagi lah, ini lip service saya nggak mungkin dibales lah ini. Tiba-tiba dia bales setelah kira-kira 4-5 hari dia bales. Terus dia bilang, ayo kita meeting yuk buat seriusin ini gitu. Wow. Jadi terus kita meeting virtual dan akhirnya ya kejadian dia datang gitu. Dan baru tadi pagi dia kontak juga. Dia bilang tahun depan gimana dia mau datang lagi kan. Wow, ketagihan. Pasti karena treatment dari ini juga manajemen nih, makanya bisa terus gitu kan. Nah ini soal keberhasilan timnas putri juga, ini mungkin banyak yang mau denger juga bahwa pastinya kan ada faktor-faktor nih penunjang keberhasilan ya. Pastinya coaching staff gitu kan, berkualitas juga, manajemen yang begitu peduli, begitu care gitu ya melalui Koitop dan tim. Kemudian juga pemain pasti bagus juga. Cuma banyak omongan juga soal naturalisasi. Gitu. Jadi ya pasti itu menambah kuat juga. Cuma memang ya namanya orang ya netizen ya, Koitop ya. Pro kontra plus minus pasti kan ada ketolong naturalisasi. Gitu, iya gitu. Benar. Pasti. Gimana menurut lu soal ini? Kayak wah kalau nggak ada naturalisasi mah bakal nggak bisa susah gitu. Nggak bisa, saya akuin memang nggak bisa. Iya. Pasti. Oh jadi itu adalah salah satu mekanisme, salah satu cara untuk kita memang berprestasi. Itu caranya. Saya jujur aja memang itu caranya. Kalau nggak naturalisasi nggak bisa. Kenapa? 2019. Itu pertama kali saya megang timnas putri. 2019 kita di SEA Games. Kita hanya kalah dari 2 tim. Dari Thailand dan dari Filipina. Dari Malaysia yang notabene mereka juara berdekade, 2 dekade terakhir Malaysia terus gitu. Kita menang dengan margin point yang lumayan, sekitar belasan. Kita kalah dari Thailand dan dari Filipina single digit. 2 tim itu adalah 2 tim yang pakai naturalisasi. Kita pure lokal. Masa selanjutnya kita mau digebukin lagi? Ya nggak mau dong. Sekarang ya memang kenapa naturalisasi ya memang zamannya udah begini gitu loh. Beda dengan waktu zamannya mungkin istri saya masih main, ya nggak ada naturalisasi. Tapi sekarang lihat aja Jordan, Jordania, Jordania aja pakai naturalisasinya nggak nanggung-nanggung. Kamboja sampai semuanya naturalisasi, gitu. Jadi ya memang eranya udah seperti ini gitu loh. Jadi kalau naturalisasi itu dibilang asing, itu saya nggak setuju. Mereka udah berkorban luar biasa untuk datang ke sini, untuk ngelepasin warga negaranya untuk jadi orang Indonesia. Itu tuh pengorbanan gitu loh. Jadi saya nggak terima kalau mereka dibilang orang asing. Tapi kalau mereka naturalisasi dan kita bergantung ke mereka, ya jelas. Kalau itu dianggap sebagai kerugian, enggak. Itu bukan kerugian. Kalau kerugian kita nggak dapat medali. Kalau sampai kita menaturalisasi dan kita nggak dapat apa-apa, itu yang rugi gitu loh. Tapi kalau kita menaturalisasi dan kita berhasil, ya itu bukan kerugian karena kita nih cuma belajar. Saya pernah bercanda sama pemain dari Singapura. Mereka kan salah satu yang ngomel lah. Waktu saya lagi di SEA Games Vietnam, lagi di cafe gitu sama satu pemain Singapura, dia ngomel ke saya. Wah lu menang cuman gara-gara naturalisasi aja. Dia ngomong gitu. Iri bilang. Dia bilang gitu ke saya. Saya bilang, oh enggak. Gue nih murid yang baik. Tahu guru gue siapa? Lu guru gue. Wow.
Saya bilang gitu, dia kaget. Oh kenapa? Saya sebutin waktu itu tahun 2000 berapa. Singapura juara 2 SEA Games putri dengan 6 pemain China. 6 orang pemain China. Itu savage banget tuh dibalikinnya. Belajar dari lu, ngapain lu protes ya kan? Iya, makanya kita cuma murid yang baik. Nah kalau kita punya kemampuan bisa datengin lebih bagus dari China ya jangan salahin kita gitu loh. Ya gitu, betul. Itu sih. Berarti dibilang sebenarnya Kim sama Peyton ya, ini adalah sebenarnya puzzle pelengkap ya yang dibutuhkan oleh timnas putri Indonesia. Jadi sebenarnya pondasinya udah ada. Karena tadi Ko Itop juga bilang bahwa sebenarnya secara materi pemain dan juga kualitas udah mepet-mepet nih sama Filipina dan juga Thailand tadi. Nah tapi butuh sesuatu, ada missing puzzle pieces yang dilengkapi dengan Kim dan Peyton. Gitu. Iya betul. Akhirnya kita bisa mengalahkan mereka. Betul. Bahkan perfect goal. Ya. 11-0 itu gila banget loh. Di SEA Games 6-0. Oh iya 6-0 sorry. Iya 6-0 sama ya. FIBA Asia jadi tambah 5-0 lagi. Iya 5-0 jadi 2 kali ini unbeaten lah bisa dibilang gitu. Dan bahkan SEA Games juga struggle-nya adalah tanding beruntun 6 hari. Oh iya. 4-nya susah banget gitu kok. Boleh ceritain gak struggle-struggle di SEA Games kemudian Asia Cup dan juga kemarin mungkin Asian Games. Oke. SEA Games itu masalah terberat penjadwalan. Oke. Panitia? Ya nanti ada ceritanya juga nih. Okay. Mumpung udah selesai jadi saya bisa cerita. Jadi SEA Games itu kita dapat jadwal 6 game berturut-turut. Oke. Waduh itu kita pagi lagi ya semuanya ya? Hampir semua pagi jam 9 pagi. Wow. Dan kita juga dengan kondisi 4 pemain juga main double 3x3 dulu. Oh iya. Tapi bagusnya 3x3-nya kali ini yang di Kamboja beda dengan yang di Vietnam. Ya. Kalau di Vietnam itu 3x3-nya round robin, lalu ada semifinal final. Nah, dengan round robin itu kan lebih capek. Yeah. Nah kalau yang kali ini di Kamboja dibagi pool, jadi lebih ringan lah. Dibagi pool semifinal final gitu. Nah dari 3x3 jeda 1 hari masuk ke 5-on-5, main jam 9 pagi. Itu udah kita alamin juga di Vietnam dan kita kalah di game 1 di Vietnam karena recovery-nya kurang. Yeah. Dengan capek banget di 3x3, break cuman 1 hari, main jam 9 pagi itu capek banget. Waktu kita kalah di Vietnam, Kimberly nggak bisa gerak. Semua yang main di 3x3 itu kelihatan beda, nggak bisa. Dan mereka pemain inti juga di 5-on-5 kan. Kita punya kekhawatiran yang sama di Kamboja ini. Apalagi di Kamboja 6 hari tanpa istirahat 5-on-5-nya dan 4 tim besar kita ketemu semua di awal gitu. Waktu kita pertama dapat jadwal, saya sih bete gitu. Cara menjegal Indonesia nih. Terus tapi waktu itu saya diingetin sama istri saya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya kita bisa coba komplain pada saat meeting bisa berubah, bagus. Tapi kalau enggak pun, ini oke kok. Kenapa? Pertama Vietnam. Dari 4 tim itu ya Vietnam oke lah. Maksudnya paling bottom lah gitu. Lalu Thailand mulai naik nih. Lalu ada Malaysia. Ya. Terakhir Filipina. Dari 4 itu. Nah dari 4 itu ini nih kayak step anak tangga nih. Levelnya makin naik nih. Karena kan prepare lawan Filipina tuh setelah tersingkir sama Filipina di game sebelumnya kan. Dan kita selalu jelek di game 1. Indonesia itu selalu jelek di game 1. Dengan kita game 1 ya ketemu Vietnam, itu oke gitu loh. Curi 1 kemenangan, naikin PD ya. Iya. Terbukti game 1 lawan Vietnam kita jelek. Kita jelek banget itu nggak oke lah gamenya gitu loh. Lalu game 2 juga masih jelek tapi udah lebih baik. Pelan-pelan peaknya itu dapet pas kita lawan Filipina. Pas lawan Thailand juga
menegangkan sih itu. Menegangkan. Kan ada double block di Double block 0,9 detik. Gila, ya. Tari sama Peyton ya kalau nggak salah ya. Peyton dulu terus Tari. Oh iya Tari, wah itu gila. Iya. Tegang banget sih. Jadi itu di situ masalah jadwal. Kalau masalah panitia, waduh itu jangan. Saya bingung. Tapi semua cabur ngeluhin yang sama kok kalau itu ya. Karena memang tuan rumah itu powerful sekali Iya, ya. betul. Jadi kita waktu itu ini ada satu cerita, kita lagi technical meeting. Di meja kita itu kan ini meja Indonesia kan ada saya sama Jeremy timnas Jeremy putra basket kan. ya. Lalu Putra. kita kan cek paspor. Jadi semua paspornya kita kan diperiksa sama ini kan sama panitia. Oke. Kita udah selesai cek paspor, saya juga udah nggak ngeh tuh. Memang pimpinan meeting bilang Kamboja akan diperiksa terakhir karena mereka tuan rumah bla bla ya. Oke lah, ya kita juga nggak ada yang aware kan. Udah selesai semua periksa paspor, pimpinan meeting minta kita keluar karena ruangan meeting mau dipakai oleh wasit. Oke. Jeremy tiba-tiba ingetin saya, kok itu Kamboja belum periksa paspor. Nah, saya maju ke depan, saya tanya pimpinan meetingnya, ini gimana Kamboja? Ini gimana hasil meetingnya? Kita dapat hasil meetingnya gimana? Oke, nanti di WhatsApp, termasuk semua hasil paspor semua tim. Iya, sampai hari ini nggak ada. Dan maksudnya soal legal atau enggaknya mereka pakai? Ya main seharusnya untuk event yang resmi terbuka dong. Terbuka. Iya, betul. Semua paspor yang udah diperiksa, kopinya dikirim gitu loh. Jadi semua tim ngelihat. Kamboja aja yang nggak ada. Iya, Maksudnya yang memang saat itu nggak periksa paspor dan kenyataannya memang nggak ada. Nggak ada sampai detik buktinya, ini ya. ya. Dan ada yang masuk ruang wasit juga ya dengar-dengar. Ruang wasit. Kalau ruang wasit itu saya kok bisa persis lagi di depan ruang wasit. Waduh. Saya persis di depan ruang Ada wasit. siapa tuh Koitop? Sebelum Indonesia lawan Kamboja. Oke. Tiba-tiba saya kaget pimpinan basket Kamboja dan head coach Kamboja masuk ke ruang wasit. Mungkin nanya udah makan belum Pak Dan Wasit? saya Itu ketua federasi berarti ya yang masuk ya? Ketua federasi dan head coach. Ya saya iseng, saya langsung video aja. Ya memang saya video. Waduh, ini kalau FYP ini, kalau di post ini. Saya video, saya tungguin. Oh. Saya tungguin sampai nggak lama keluar berdua. Tapi jago juga Koitop ya, bisa videoin tanpa ketahuan oleh pihak panitia ini. Sebuah skill. Iya. Ya karena saya udah maksudnya Wah, apa ya? nih, karena gitu. kita ngelihat banyak yang ya hal-hal seperti itu yang kurang fair itu udah kebanyakan gitu loh. Tapi ternyata di game dikerjain juga, ngerasa dikerjain nggak? Ya kalau lawan Kamboja mereka mau ngerjain gimana juga susah. Iya sih. Nah, karena gapnya jauh gitu loh. Kalau kita mepet-mepet sama Kamboja itu yang bahaya. Oke. Tapi kalau gapnya jauh ya udah lebih aman gitu loh. Yang kita ngerasa ada kalau masalah dalam game itu lebih ke petugas mejanya yang masih belum dilatih dengan baik. Jadi banyak game tuh jadi mandek cuman karena kesalahan petugas meja SDM gitu. sih ya masalah. Iya. Oke, kalau kita geser ke FIBA Asia, ada struggle apa aja kok? Pastinya FIBA ganti Asia. pelatih itu udah Ya. cukup berpengaruh dan juga soal pemain ya. Kalau nggak salah cuma Betul. satu doang yang boleh. FIBA Asia itu masalahnya kita ya kehilangan head coach dalam waktu yang mepet. Jadi kita nggak ada, Sophie belum pernah bilang ke kita kalau dia akan berhenti. Dia masih kita tuh sebetulnya sebelum selesai SEA Games itu tuh kita masih ada pembicaraan tentang program berikutnya gimana. Mau kasih libur berapa lama sampai masuk lagi ke FIBA Asia gitu. Nah lalu selesai SEA Games dia pulang ke Taiwan, saya kontak, gimana nih kita mau panggil mereka balik kapan gitu kan. Tiba-tiba dia bilang kelihatannya dia gak akan balik
karena kondisi orang tuanya juga, ya saya juga tahu kondisi orang tuanya memang ada, mamanya sempat berapa kali sakit gitu. Terus dia juga ngerasa udah lama banget di Indonesia, mungkin nggak dapat jodoh juga kelamaan di sini kan. Terus Tinggi ya soalnya. jadi dia mutusin dia stay di Taiwan dan dia mau balik jadi asisten coach timnas Taiwan. Wah, kalau udah jadi balik ke timnas negara sendiri kan kita susah bersaingnya bener. Jadi akhirnya kita, ya itu last minute banget kan. Kita cuman punya waktu 2 bulan, kurang dari 2 bulan terus udah event. Dan kita kasih libur 1 bulan, jadi efisiennya tuh cuma punya latihan 1 bulan gitu loh. Akhirnya kita pikir ya udahlah cari yang lokal tapi tetap mumpuni, kompeten juga. Karena kalau nyari asing lagi pasti prosesnya lebih lama dan lain-lain gitu loh. Akhirnya, Coach Marlin ini ya? Coach Marlin, sebetulnya Coach Marlin ini tuh udah bukan orang baru, dia udah lama, dia udah pernah ikut kita waktu sama coach dari Australia, Coach Lori, dia asistennya. Nah tapi waktu sama Coach Sophie, dia nggak ikut karena dia baru punya anak, dia baru married dan baru punya anak. Coach Sophie pun ngejar-ngejar dia berapa kali, karena Coach Marlin tuh salah satu yang pinter dan kompeten lah gitu. Nah tapi kan coach baru, meskipun sistem masih sama, kurang lebih masih ngikutin yang lama, tapi pasti ada adjustment dari dia. Waktu cuma 1 bulan. Naturalisasi cuma boleh 1. Jadi harus pilih 1? Harus pilih 1. Waktu itu yang Kim ya yang dipilih ya? Kim, ya. Itu ada pertimbangan juga kok itu? Ya itu kan selera pelatih. Kalau gitu ya pelatih milih Kimberly. Lalu di tengah-tengah persiapan Adelaide tangannya patah. Nisa Agustin. Sisa cuma 1 point guard, 1 big. Kim bignya Kim. Point guardnya cuma Agustin. Akhirnya kita dengan semua keterbatasan itu kita berangkat ke FIBA Asia. Ya meskipun kita bilang ke pemain, yuk kita harusnya bisa nih ngambil juara di sini. Tapi dalam hati sih nggak yakin amat kan. Komposisi kayak gitu loh. Nggak yakin ya. Tapi harus ngomong ke orangnya kan yakin. Iya ke pemain ya kita harus bangkitin semangat mereka kan. Iya. Tapi ternyata ya saya bersyukur ya, puji Tuhan kita juara di sana dengan rekor bersih juga. Bersih, benar. 5-0. Game terakhir, sebelum game terakhir itu ada satu momen yang saya ngelihatnya aja juga lemes saya. Kita lagi jalan keluar, jadi teman-teman fans Indonesia tuh pada nungguin tim di luar. Tim yang lain udah keluar, Kim jalan paling belakang. Nah saya juga ada deket dia. Tiba-tiba persis depan pintu keluar dia jatuh. Dia jatuh. Kim jatuh? Jatuh. Wow, kenapa? Dia bilang dia udah gak kuat. Itu selesai semifinal, besoknya final. Gila. Pasti ketar-ketir nih Koitop dan tim kan? Itu langsung kita geser dia supaya jangan kelihatan sama fans. Iya biar gak kelihatan ya. Pemain yang lain pun gak ada yang tahu saat itu ya. Wow, jadi yang tahu cuma manajemen? Cuma ya kita aja. Wow. Jadi karena diforsir ya, karena hanya dia yang abis benar-benar dia dan Agustin tuh itu aja hampir setelah game kedua ya, hampir setelah abis game tuh harus massage, harus pokoknya khusus mereka berdua tuh harus effortnya lebih untuk balikin kondisi gitu loh. Karena 2 tahun lalu kan ada Gabriel Sofia ya? Iya. Minute playnya mereka berdua itu minute per gamenya di atas 37 minute per game. 2 orang itu. Wow. Jadi ya benar-benar udah abis-abisan lah 5 game gitu. Ya itu ya kita sih waduh ngelihatnya. Iya. Tapi kok bisa pas besoknya kalau dilihat gamenya itu yang final, dia tuh ngerubah ininya dia, gaya mainnya dia ngerubah. Kita pun udah kasih tahu ke pemain yang lain. Mungkin Kim hari ini
bukan jadi go-to-nya. Oke. Tapi kita nggak tahu siapa nih kira-kira yang bakal berkembang hari itu. Ternyata Natania CO, CO ya. dia yang jadi luar biasa gitu loh. Di final itu. Di final itu, dan dia jadi MVP final itu. Wow, tapi CO emang gokil kan. Dia Iya. pernah 81 poin kan. Iya, iya, Segame iya. waktu di SMA ya. Antar daerah sih Antar itu. daerah Antar ya. daerah. 81 poin, Jam. Kobe Bryant banget dong. Kobe Bryant banget. Iya, akhirnya bisa di carry sama teman-teman Iya. yang saling backup dan akhirnya juara. Oh, final lawan siapa kok, sorry? Iran. Itu. Iran, wow. Menang cuma 1 poin. Iya, wah gila tegang banget tuh Kim Lee kayak gitu lah ya kan. Iya, iya. Oke, dan akhirnya menang dan emang Koitop juga punya history nih ya, emang karena kayaknya auranya bagus ya. Jadi sering sekali pelatih biasa aja atau diragukan di bawahnya Koitop bagus. Gitu kan. Iya. Dari historinya begitu tuh, ya kan? Coach Iya. Cacing rookie. Iya. Dapat terus si Brian ya. Coach Brian Rossum. Coach Brian Rossum di EBL Di- terus Coach iya. Sophie juga kan awalnya kan enggak ini kan diragukan lah bisa dibilang tapi Iya, terus iya. menanjak gitu. Nah, Ya, kalau itu nggak tahu ya. Kalau itu mungkin memang ininya saya tuh cocoknya begitu kali ya. iya, iya. Saya juga nggak ngerti. Dari underdog gitu dinaikkan. Coach Wahyu itu rookie coach. Mm-mm. Kita angkat dia jadi head coach, langsung juara IBL. Juara CLS sih benar EBL. Coach Brian Rossum Mm-mm. itu dari losing record dia di Vietnam. Oke. Kita ambil, itu saya juga dikomplain sama Manajemen. sama GM kita di CLS saat itu. Karena awalnya itu bukan dia sebetulnya kandidat Oke, utamanya oke. bukan dia, tapi Intuisi. saya seraknya ke dia. Oh. Itu kita juara. Dia tuh season sebelum dia di Vietnam cuma 2 menang Sepanjang musim. sepanjang musim. Gila. Cuma 2 menang. Kok bisa dilihat? Tapi yang saya lihat dia sebelumnya di Jepang pernah juara. Bawa tim pernah juara di Liga Jepang. Oke. Dan di Liga Timur Tengah juga pernah juara. Jadi saya ngelihatnya kayaknya sih punya kompetensi gitu. Kalau Coach Sophie 3 tahun dia handle tim profesional. Nah ini mungkin belum banyak yang tahu ya. Dia 3 tahun handle tim profesional di Taiwan, 0 menang. 0 menang. Dari mana nih bisa diyakinkan? Maksudnya Koko untuk hire? Waktu saya mau coba ajak dia itu cuma karena waktu itu kita pernah lawan tim dia di Taiwan. Iya. Ada satu yang menarik buat saya itu pemain dia nggak bagus dibandingin tim-tim Taiwan yang lain ya. Oke. Itu nggak bagus, tapi mereka ngerti memposisikan badan mereka tuh bagus. Jadi misalnya contoh aja screen. Mereka tahu angle gimana screennya itu sampai lawannya tuh benar-benar nyangkut gitu. Oh. Terus defense-nya mereka tahu gimana kalau mereka angle-nya berdirinya gimana, itu udah pengaruhnya big difference gitu loh. Oh. Jadi detail-detail kecilnya tuh ya. mereka ngerti. Meskipun secara talent mereka nggak sebagus tim-tim Taiwan lainnya gitu loh. Jadi di situ saya ngelihat ini berarti pelatih ini sangat detail dalam ngajarin pemain-pemainnya, dan kita perlu pelatih seperti itu gitu loh. Mungkin pelatihnya bagus tapi ada hal-hal lain lah mungkin yang membuat dia nggak bisa menang gitu kali ya. Ya mungkin. Bisa aja kan. Manajernya Manajernya bukan Koitop kali. Oke, Koitop pertanyaan terakhir nih. Ini juga pasti ditanyakan banyak orang. Kan hype basket ya, terutama hype basket secara umum meningkat ya kan. Yeah. Apalagi ya kita berprestasi ya kan. Yeah, Kemudian juga kemarin ada FIBA di sini, jadi makin naik lagi. Apalagi ada prestasi. Ya, timnas putri bisa dibilang berprestasi membanggakan Indonesia gitu kan, dan hype-nya juga paling nggak orang mulai cari tahu juga sekarang yang awam-awam, dan makin tahu pemain-pemainnya, bahkan manajernya dan yang lain-lain lah gitu. Cuma kan kita tahu liga nggak ada. Sebenarnya sempat ada Sri Kandi Cup dan sempat mulai nge-hype ya, tapi pandemik ya. dan akhirnya sekarang ya udah nggak ada lagi gitu. Nah banyak yang nanya kan, ini kan katanya timnas yang bagus dari liga yang bagus nih. Nah sekarang kondisinya nggak ada liga gitu. Sebenarnya kenapa sih kok kalau nggak ada liga? Kesulitannya gitu ya, maksudnya kenapa susah banget gitu buat apa ya, bikin orang
apa ya, ketertarikannya tinggi terus akhirnya ada liga. Apakah butuh banyak orang seperti Koito berarti ya? Mau jawaban yang jujur atau jawaban yang Ya yang kalau boleh diplomatis? jujur ya boleh. Diplomatis kan ntar di press conference. Nggak ada klub yang mau. Oh, Nggak ada klub yang mau. Sesimpel itu. nggak ada klub yang mau untuk develop. Nggak ada yang mau. Sekalipun Jadi udah berprestasi gini kok. ya, jadi saya waktu itu terakhir itu kapan ya? Kira-kira mungkin sebelum SEA Games Kamboja. Kita dapat surat semua dari Perbasi Oke. untuk pembentukan liga baru putri. Oke. Yang daftar satu klub. Tahu kan kalau IBL sekarang mau daftar masuk ke IBL, Iya. costnya joining fee-nya ke IBL berapa tahu kan? Iya. Ya miliaran lah, Iya. gitu Iya. lah. Ya, kira-kira segitulah. Itu hanya untuk dapat license masuk, Oke. ya kan? Belum operasional. Belum operasional, belum lain-lain semuanya. Ini dikasih, ini saya buka aja angkanya. Wow. Untuk masuk yang Perbasi kasih 1 tahunnya untuk joining fee-nya 30 juta. Cuma satu klub yang mau. 30 juta dong. 30 juta Sebenarnya? cuma satu klub yang mau. Wow, baru tahu nih saya. Waktu itu sampai ada perdebatan di internalnya Perbasi sendiri. Ada yang berbaik hati lah. Ya udah kita perpanjang nih, kan dikasih jangka waktu kan suruh daftarnya kan. Kita perpanjang, kita sosialisasikan lagi. Tapi akhirnya oleh salah satu pimpinan kita yang cukup tegas, dia bilang nggak usah. Ini udah bukti kok. Kalau memang semua cuman koar-koar aja. Tapi begitu kita mau siapin, kita kasih semua mekanisme yang jelas, yang proper, nggak ada yang mau. Padahal federasi dalam hal ini Perbasi udah ngasih jalan ya gitu ya. Saya Syaratnya. berkali-kali ngomong sama ketum kita, dibuka aja lah ini, kasus ini dibuka aja ke media. Karena kalau nggak dibuka, yang jelek kalian terus, Perbasi terus. Kesannya nggak support. Kesannya kalian yang nggak mau bikin liga. Tapi ketua Perbasi kita itu kebaikan. Setiap kali saya ngomong gitu, dia jawabannya apa? Kalau gua buka, klub-klub itu namanya jelek. Ya emang udah jelek, saya bilang. Mau apa lagi? Kamu ngelindungin terus, kamu yang jadi jelek. Iya. Sekarang yang aslinya jelek tuh bukan Perbasi, tapi yang dilindungin gitu loh. Iya. Nah, ya gini, saya nggak request untuk klub-klub IBL punya klub putri. Klub IBL tuh spendingnya udah gila-gilaan. Tapi kan masih banyak klub lain yang mampu. Dan aduh, kalau mau serius 30 juta itu nggak ada artinya gitu. Kalau mau serius. Betul. Apalagi misalnya Koito bilang, tahu nggak pengeluaran saya selama ini Ya untuk itu nggak usah training disebut center, lah. untuk TC hampir setahun. Ya sayangnya sih itu sih. Kalau di putri itu sayangnya itu. Sampai sempet akhirnya ya ini masih dalam wacana ya. Saya nggak tahu nantinya gimana. Ya sempet ada pandangan ya udahlah dibikin turnamen aja. Kalau liga nggak bisa ya seenggaknya ada turnamen yang bisa rutin gitu. Ya, gitu sih. Ya itu struggle ya. Maksudnya ini dibuka juga biar ini yang nonton Score Hoops tahu juga kondisinya seperti apa gitu ya. Dan siapa tahu menggerakkan hati. Ini pertama kali loh. Wow. Diinformasiin kalau nggak ada klub yang mau. Terima kasih Koito sudah mempercayakan kami. Paling saya nanti ditegur sama ketua Perbasi. Nanti kami akan jadikan ini sebagai salah satu teaser untuk konten ini. Oke, ya itu jadi siapa tahu para bisnismen gitu ya atau mungkin pihak-pihak yang cinta basket, gila basket kayak Koito jadi tergerak nih untuk karena kalau pada mau kan jadinya tercipta competitiveness ya kan. Karena player pool kan sebenarnya banyak ya. Ada-ada aja kan sebenarnya ya. Justru sekarang dengan liga udah lama nggak ada. Oh, jadi sebenarnya player pool kan juga ya udah. Ya ngapain mereka? Udah ya. Akhirnya banyak yang udah kerja kan.
Tapi pasti masih banyak lah. Iya. Dari usia sekolah kan, nih nextnya generasi. Sempat juga ada pembicaraan dari Perbasi, gimana kalau misalnya dimatengin dulu liga yang untuk usia muda dulu nih. Misalnya U23 misalnya gitu. U23 supaya ngebentuk lagi minat talent pool supaya tinggi lagi gitu. Karena kalau di atas 23 kelihatannya kebanyakan udah banyak yang kerja, udah banyak yang ini gitu. Jadi mau dimatengin dulu di bawahnya gitu. Oke. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan selain informasi ini yang belum pernah dibuka sebelumnya tentang Liga Putri, gua belajar banyak ya pastinya. Score juga belajar banyak bahwa kalau ingin mencapai sesuatu itu harus percaya, harus yakin gitu ya, seperti Koitop. Karena Koitop juga waktu ngebangun CLS kan believe, ya kan? Yeah. Slogannya believe, Yeah. tapi I-nya angka 1. Angka 1. Jadi believe untuk menjadi puncak kali ya. Yeah. Mungkin dari ini kalau dari hasil riset gua katanya Koitop suka itu dari iklan sebuah aparel. Yang bilang, apa tuh? If you don't believe in yourself, no one else will. Oh, oke. Betul? Itu dia. Jadi believe ya Koitop ya. Believe akan majuan basket Indonesia, terutama basket putri. Iya. Ya, oke. Terima kasih banyak Koitop atas waktunya. Terima kasih. Sehat-sehat dan terima kasih banyak untuk menyumbangkan waktu, pikiran, tenaga buat basket Indonesia, terutama basket putri. Kita harapkan ada banyak dan lahir banyak orang kayak Koitop. Amin. Untuk kemajuan basket Indonesia. Buat gantiin saya segera. Aduh, udah juara mau geser lagi nih, entah kemana nih, coba kita lihat ya. Mungkin basket junior kali habis ini. Oke, itu Les Scholar, kebersamaan kita seru banget, ngobrol jadi panjang nih kalau ngobrol sama orang yang insightful, yang seru banget. Dan pastinya Christopher Tanuwijaya alias Koitop sudah memberi kita banyak pelajaran dan inspirasi tentang bagaimana percaya dan juga terus berjuang, terutama untuk basket Indonesia. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari Score Hoops.